Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Atayarabani dengan NIM 12022020308 bersama teman saya Elviana Violeta Putri dengan NIM 120222017 dari kelas SI 4606. Dalam video ini, kita akan mendemonstrasikan dashboard yang telah dibuat untuk analisis KPI penjualan berbasis data warehouse. Dashboard ini akan terhubung melalui database MySQL Online dan menampilkan 6 Key Performance Indicator atau KPI dari perspektif finansial. Mari kita mulai. Pertama, tujuan utama dashboard ini adalah membantu pengambilan keputusan strategis bisnis. Bagaimana caranya? Dengan menganalisis performa historis penjualan dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kita bisa melihat apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan langkah apa yang harus diambil ke depan. Data yang kami gunakan bisa dilihat di slide ini. Yang pertama ada fakta inti atau fact sales. Ini berisi semua transaksi penjualan, termasuk jumlah penjualan, kuantitas ID pesanan, dan tanggal pemesanan. Yang kedua ada dimensi produk, mengelompokkan penjualan berdasarkan kategori produk, jadi kita tahu produk mana yang paling laris. Yang ketiga ada dimensi lokasi, itu menunjukkan dari wilayah mana penjualan berasal, penting untuk analisis geografis. Yang keempat dan yang terakhir, itu dimensi waktu, memungkinkan kita melihat tren harian, bulanan, atau musiman. Di sini ada daftar-daftar KPI yang kita analisis. Yang pertama adalah pertumbuhan total pendapatan dengan target peningkatan 10% year over year. Jadi kita menghitungnya dengan membandingkan total sales tahun berjalan terhadap target, yaitu 110% dari pendapatan tahun sebelumnya. Visualisasi kita menggunakan bullet chart. Yang kedua ada margin laba kotor dengan standar minimal 35%. Perhitungannya adalah total pendapatan dikurangi biaya dan dibagi total pendapatan. Kita analisis per wilayah untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terus ada yang ketiga itu fokus pada peningkatan 12% nilai rata-rata order. Jadi kita ukur dengan membagi total pendapatan dengan jumlah order. Presentasi dalam format teks memberikan clarity pada angka absolut. Yang keempat, itu ada regional revenue yang target pendapatannya adalah 500.000 per wilayah. Kita bandingkan realisasi tiap region terhadap target ini. Teks presentasi menunjukkan seberapa jauh pencapaian masing-masing wilayah. Makanya kita menggunakan chart text. Untuk daftar KPI selanjutnya itu mengukur seberapa menguntungkan kategori produk tertentu dalam bisnis dengan KPI-nya profitability dari produk berdasarkan kategori. Untuk tabel yang kita gunakan, tabel fact sales di kolom salesnya dan juga tabel di produk di kolom produk. Untuk perhitungan targetnya itu sekitar 80% per kategori, lalu aktualnya profitabilitas atau kategori produk itu rumusnya pendapatan dikurangi biaya per pendapatan kali 100%. Untuk perbandingannya menggunakan perbandingan aktual dibagi target kali 100% per kategori produk. Untuk chart yang digunakan itu gauge chart. Selanjutnya, goal selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar penggunaan diskon dalam proses penjualan. KPI-nya yaitu persentase pemakaian diskon oleh pelanggan dibandingkan dengan total transaksi. Tabel yang digunakan itu tabel fact sales di kolom salesnya. Untuk target itu minimal 50% transaksi menggunakan diskon. Lalu aktualnya itu persentase transaksi yang menggunakan diskon, rumusnya jumlah transaksi diskon bagi total transaksi kali 100%. Untuk perbandingannya yaitu aktual bagi target kali 100%. Chart yang kita gunakan yaitu gauge chart. Kita telah diberikan dataset yang berupa SQL. Dan untuk mengubah dataset tersebut menjadi online, kita menggunakan aplikasi iPen Console. Di sini kita memasuki database yang telah diberikan oleh kepada kita, yaitu DWH underscore sales underscore ops. Di situ kita masukin ke dalam
database MySQL di Event Console. Di sini bisa dilihat ada service URL-nya, database name, host, port, usernya siapa, password, SSL mode, sama CA certificate-nya. Di sini ada star schema dari tabel dari dataset yang kita pakai. Dalam tabel intinya adalah tabel fakta sales. Dan tuh ada beberapa dimensi yang akan kita pakai juga. Yang pertama ada dimensi date atau dimensi waktu, dimensi location atau dimensi wilayah, dan yang terakhir ada dimensi produk atau dimensi produk. Di sini adalah cara kita menggunakan mempublikasikan dashboard kita yang telah kita buat di Tableau. Jadi pertama kita eh, menghubungkan semua sheet-sheet yang telah kita buat ke dalam eh, worksheet yang bernama dashboard. Di situ kita susun semuanya dan setelah kita susun, kita me, kita akan mempublikasikannya dengan cara itu mencet tombol server yang ada di atas layar dan klik Tableau Public. Di situ kita uh, kita mengklik Save as Tableau Public as Save Tableau Public as. Di situ kita bisa sign in dengan secara langsung ke Tableau Public dan mempublikasikan dashboard yang telah kita buat. Di sini ada caranya, cara kita membuat server dan hasil dari server tersebut. Bisa dilihat di sebelah kanan itu eh, dashboard kita yang telah dipublikasikan ke Tableau Public. Selanjutnya ada dashboard. Jadi di sini itu ada yang pertama gross profit margin, bisa dilihat ini gross profit margin berdasarkan region. Yang paling tertinggi itu dicapai oleh region East, dan juga yang paling rendah itu adalah South, di mana masing-masing dari region sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dilihat dari masing-masing dari region sudah melampaui garis hitam yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada total revenue growth berdasarkan kategori, di mana kategori yang paling tinggi pendapatannya itu ada di furniture, dan yang paling rendah itu di office supplies. Tetapi sayangnya masing-masing dari mereka itu tidak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada average order value. Bagian ini tuh menyajikan perbandingan nilai pesanan rata-rata antara tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan juga target. Nah, untuk tahun sebelumnya itu mencapai 461,21, sedangkan untuk tahun sekarang itu 450,30 dengan targetnya itu sekitar 12% di angka 516,55. Nah, dilihat dari previous year dan current year itu mengalami penurunan sebesar sekitar 10 persenan, dan juga bisa dilihat tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu 12%. Nah, kita menentukan targetnya itu berdasarkan uh, kenaikan 12% itu dipilih karena angka tersebut tidak terlalu ambisius dan juga masih tetap realistis, sejalan dengan rencana peningkatan penjualan dengan menggunakan media promosi tertentu. Selanjutnya ada revenue per region. Nah, untuk revenue per region itu yang paling tinggi itu diperoleh oleh West, di mana mencapai 247,624 sekian, dengan presentasenya itu sekitar 50%. Dan yang paling rendah kontribusinya itu diperoleh di South dengan 31%, angkanya itu sekitar 155,724 sekian dolar gitu. Nah, selanjutnya ada produk kategori profitability. Untuk
di Gauge chart ini itu dia menampilkan profitabilitas kategori produk dengan menggunakan warna kuning dan ungu untuk menunjukkan tingkat profitabilitas. Nah, untuk profitabilitas kategori produk ini berada pada rentang yang baik, bisa dibilang baik, dengan eh, persenan itu sekitar 83,95%. Lalu selanjutnya ada discount utilization rate, di mana di Ghost chart ini itu menampilkan tingkat pemanfaatan diskon yang digunakan oleh pengguna pembeli sebesar persenannya sebesar 59,36% dengan menggunakan visualisasi warna orange dan biru. Nah, di sini itu yang paling menonjol, yang paling banyak itu warna orange. Bisa dibilang untuk kinerja diskon ini itu termasuk moderat, di mana tidak terlalu baik, tapi nggak terlalu buruk juga, begitu. Sekian dari video kami kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.